Gimana keresahan kejadian kita dari rekaman di mana pada hari ini saya telah menyelesaikan pembuatan PowerPoint untuk menerangkan hasil tentang penelitian saya. Sebelumnya, saya berterima kasih terhadap Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing kami hingga mana pada hari ini kita bisa menyusun penelitian kecil terhadap penelitian kita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifki Arin. Ini saya sudah tercantum dalam PowerPoint. Pembuatan video ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti Konferensi Nasional ke-6 Penelitian Model Psikologi Indonesia tahun 2022. Baik, yang pertama saya jelaskan tentang judul penelitian saya. Kita memberitahukan itu pengaruh religius terhadap behavior pada mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kemudian, masa remaja merupakan masa peralihan dalam masa anak-anak menuju ke masa dewasa guna mencapai pada kematangan mental dan sosial. Pada masa-masa ini, remaja memiliki perasaan ingin tahu yang sangat tinggi. Remaja lebih cenderung untuk berpetualang, menjelajah segala sesuatu dan mencoba segala sesuatu yang belum pernah dialaminya. Di Indonesia, sepertinya dari jumlah penduduk di Indonesia atau di negara ini, ada remaja yang mana sangat berpeluang terjadinya berperilaku berisiko tanpa menghiraukan akibat jangka panjang dari perilaku tersebut. Anak remaja seringkali mengadopsi perilaku berisiko melalui pergaulan yang tidak sehat dan mendapatkan informasi yang menjerumuskan ke hal negatif. Banyak fakta menunjukkan begitu banyak masalah yang terjadi dalam masa-masa remaja. Masa remaja itu tahap pencarian jati diri atau identitas diri dorongan membentuk dan memperlihatkan identitas diri pada masa remaja seringkali sangat berbahaya dan berlebihan. Tidak jarang dipandang sebelah mata oleh lingkungan. Perilaku berisiko itu segala macam perilaku terkontrol dan dilakukan baik secara sadar atau tidak sadar. Dengan kemungkinan hasil dari perilaku tersebut yang masih belum jelas keuntungannya atau kerugian yang diakibatkan baik secara fisik, ekonomi, atau kondisi psikososial orang tersebut atau terhadap orang lain. Perilaku ini merupakan suatu kecenderungan untuk terlibat dalam melakukan suatu perilaku yang mempunyai potensi berbahaya. Hal ini juga berpengaruh terhadap keinginan seseorang dalam membatasi hal-hal perilaku berisiko. Oleh karena itu, religius dianggap sebagai faktor yang dapat dijadikan pelindung dari perilaku berisiko pada remaja saat ini, di mana pergaulan mereka sangat berani dalam mengambil tindakan berisiko. Religius seseorang individu dapat membatasi perilaku berisiko. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, remaja yang memiliki tingkat religius tinggi kecil kemungkinan untuk melakukan percobaan perilaku berisiko dibandingkan dengan mereka yang tidak. Mereka yang tingkat religiusnya rendah. Religiusitas merupakan sikap batin seorang individu atau pribadi. Religiusitas merupakan perilaku terhadap agama yang berupa penelitian terhadap nilai agama, sama seperti aktivitas keagamaan dapat mempengaruhi perilaku berisiko seseorang. Perilaku berisiko pun dapat mempengaruhi perubahan selanjutnya dalam aktivitas keagamaan seseorang individu. Menurunnya aktivitas keagamaan dikaitkan dengan peningkatan perilaku berisiko seseorang dan sebaliknya.
Jadi, berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan di atas yang ditemukan, maka dari itu tujuan penelitian ini ialah ingin mengetahui apakah ada pengaruh religius terhadap risk behavior. Landasan teori. Landasan teori religius, menurut penelitian Nuandri dan Hidayat tahun 2014, religiositas adalah sikap batin seseorang individu atau pribadi personal. Religiositas merupakan perilaku terhadap agama yang berupa penghayatan terhadap benda agama. Berikutnya, menurut penelitian Cida dan kawan-kawan tahun 2009, religiositas diartikan sebagai perasaan, pikiran, pengalaman, dan perilaku apapun yang muncul dari pencarian suci, dengan yang pertama menyerahkan kelompok atau praktik dan doktrin sosial yang terakhir merujuk terhadap pengalaman dan keyakinan pribadi seseorang. Istilah suci ini adalah mengacu pada objek ilahi, realitas tertinggi atau kebenaran tertinggi seperti yang dirasakan seseorang. Berikutnya landasan teori risk behavior. Menurut penelitian Aisyah dan kawan-kawan tahun 2013, perilaku pada remaja yang masuk dalam kategori berisiko yaitu merokok, minum beralkohol, penyalahgunaan narkoba, dan seks wanita. Menurut penelitian Harman dan kawan-kawan tahun 2020, definisi perilaku berisiko sebagai kecenderungan yang mempengaruhi perilaku mengambil risiko melibatkan imbalan atau konsekuensi yang tidak pasti atau tidak diketahui. Metode penelitian. Pada metode penelitian ini, di bagian instrumen, skala religiositas atau skala religius keagamaan dalam penelitian ini untuk menilai serta mengukur religius didapatkan sebuah instrumen atau alat ukur the Religious Commitment Inventory 10 yang dikembangkan oleh Worthington dan kawan-kawan dengan jumlah item yaitu sebanyak 10 pernyataan. Berikutnya, untuk skala behavior, perilaku beresiko, dalam penelitian ini, untuk menilai serta mengukur risk behavior, didapatkan sebuah instrumen atau alat ukur, yaitu risk taking scale yang dikembangkan oleh LKU dan kawan-kawan tahun 2002 dengan jumlah item sebanyak 40 pernyataan. Sampel yang saya ambil berkriteria mahasiswa, laki-laki dan perempuan, dan dengan rentang usia dewasa awal 20 hingga 40 tahun. Teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria tertentu dengan teknik purposive sampling. Berikutnya, teknik pengumpulan data. Saat melakukan pengumpulan data, yang kita gunakan yaitu menggunakan kuesioner online yang dibuat menggunakan Google Form, lalu disebarkan Google Form itu melalui media sosial dengan cara mengirimkan lewat handphone dan komputer dengan menggunakan aplikasi yaitu WhatsApp Chat, dan WhatsApp Chat, WhatsApp Web, dan Telegram. Analisa data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan analisis statistik dengan uji regression linear sederhana menggunakan software IBM SPSS version 26 for Windows. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah-salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.